Halo, apa kabar? Sehat selalu ya yang bergabung di video ini. Masih bersama saya Mas Sri Raja Gugu untuk belajar matematika mudah dan menyenangkan. SPLDV yang tersamar. Artinya, kita menemukan SPLDV ini dalam bentuk, boleh dalam bentuk pecahan, boleh dalam bentuk eksponen, ada juga dalam bentuk logaritma. Ya, kita langsung ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Menyelesaikan sistem persamaan atau SPLDV dalam bentuk pecahan. Jadi yang sebelah kanan sudah saya hadirkan. Ini kita misalkan A adalah 1/X. Yang ini 1/X. Kemudian B 1/Y. Yang B adalah 1/Y. Ya. Jadi kalau kita misalkan hal tersebut, maka akan terdapat dua buah sistem persamaan linear dua variabel, ya. Oke. A kurang 2B sama dengan 3. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian A tambah 3B sama dengan 2. Ya. Oke. Kalau kita lihat dari sini yang mau kita cari apa? Nah, jadi kalau kita lihat boleh kita buat dengan eliminasi, ya. Dengan eliminasi kita mau cari A dan B. Maka ini A berarti kurang. A dikurang A adalah 0, ya. Negatif 2B. Boleh kita tulis negatif 2B kurang 3B sama dengan 3 dikurang 2. Negatif 2B kurang 3B adalah negatif 5B sama dengan 1. Maka B-nya adalah negatif 1/5. Ya. Oke. Kita menggunakan metode gabungan. Nah, substitusi. Substitusikan ke persamaan mana? Pertama atau kedua boleh. Kita buat di sini saya buat ke persamaan pertama aja, ya. A dikurang 2B sama dengan 3. Gantikan B-nya negatif 5, maka A negatif 2 kali negatif 1/5 sama dengan 3. A negatif kali negatif pada positif berarti tambah 2/5 sama dengan 3. Kita mau cari A, maka A sama dengan 3 dikurang 2/5. Cara mengurangkan ini pasti sudah paham ya. Ini adalah bilangan bulat, ini pecahan, berarti boleh kita samakan penyebutnya. Berarti ini harus per 5. Nah, harus per 5 semuanya. Berarti 5 kali 3 adalah 15. Kurang 2 ada berapa? Adalah 13/5. Ya, 13/5. Yang kita cari ini kan A dan B. Nah, kita mau cari X dan Y. Nah, jika A sama dengan 1/X, ya kan? Maka A-nya tadi 13/5. A-nya tadi 13/5 sama dengan 1/X. Kita mau cari X, berarti kalikan silang. Kita kali silang, maka 13 kali X sama dengan 5 kali 1 itu 5. Maka X-nya adalah 5/13. Ya, itu untuk X. Kita mau coba untuk Y. B sama dengan 1/Y. B-nya adalah negatif 1/5 sama dengan 1/Y. Kalikan silang, negatif 1 kali Y, negatif Y ya, sama dengan 5. Y-nya harus positif. Y-nya sama dengan 5 dibagi negatif 1. Saya buat aja 5 bagi negatif. Maka Y-nya adalah negatif 5. Oke, paham ya? Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, berarti 5/13, negatif 5. Gampang ya. Jadi yang kita gunakan adalah metode gabungan, eliminasi dan substitusi ya. Oke, kita masuk ke ini, bentuk eksponen dia. 5 pangkat X kurang 2Y sama dengan 5 pangkat negatif 2. Ini X tambah 2 sama dengan Y. Ini tidak bentuk eksponen, ini bentuk SPLDV biasa yang di atas. Jadi kita ingat kembali untuk eksponen. Boleh sudah saya hadirkan di sini bahwa A pangkat X kali A pangkat Y ini bilangan pokoknya sama, maka itu X tambah Y.
Jadi kalau seperti ini A pangkat Fx. Fx-nya ini persamaan dia. A pangkat Fy, maka Fx sama dengan Fy. Ini dia. Kan? Oke, kita ambil. Maka ini X kurang 2Y sama dengan, oke saya ganti ya, nanti ganti-ganti pula ya. X kurang 2Y sama dengan negatif 2. Itu sudah persamaan pertama ya. Oke, persamaan pertama. Persamaan kedua, X tambah 2 sama dengan Y. Ini kan yang sebelah kiri X dan Y. Kita pindahkan Y-nya. Maka X tambah, ini pindah jadi, jadi kurang. Berarti ini kurang Y sama dengan pindahkan 2 ke sebelah kanan. Berarti negatif. Ini persamaan kedua. Ya, kita ambil persamaan pertama dan persamaan kedua. Biar kita selesaikan. Jadi X kurang 2Y sama dengan negatif 2. Ambil persamaan kedua, X kurang Y sama dengan negatif 2. Kalau kita lihat X-nya ini sama koefisiennya, berarti boleh kita eliminasi dengan kurang. Berarti ini. Maka ini negatif 2Y kurang. Ini kurang. Ini kan negatif Y. Sama dengan negatif 2. Negatif 2. Ini kurang. Negatif 2 juga. Ya. Maka ini negatif 2. Negatif 2. Negatif kali negatif adalah positif. Negatif 2Y tambah Y sama dengan negatif 2. Negatif kali negatif adalah positif 2. Negatif 2Y dikurang Y, tambah Y adalah negatif Y. Ya. Negatif 2 tambah 2 adalah 0. Maka Y-nya sama dengan 0. Tidak masalah kalau Y-nya 0. Oke. Ini eliminasi. Kita pakai substitusi lagi. Substitusi ke persamaan berapa? Boleh ke persamaan kedua. Ke persamaan kedua. Kita coba ke persamaan 2, Bu. Oke. Kita coba ke persamaan kedua. Ya. Oke. Mana persamaan kedua ini? X kurang Y sama dengan negatif 2. Gantikanlah Y-nya 0. Maka X kurang 0 sama dengan negatif 2. X kurang 0 itu adalah X, maka X-nya adalah negatif 2. Gampang ya? Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, Y negatif 2, 0. Oke, itu yang kedua. Kita gabung dengan 3. Ini dalam bentuk logaritma, makanya dibilang tadi tersamar. Ada dalam bentuk logaritma, kita ingat A logaritma B tambah A logaritma C sama itu artinya dengan A logaritma B kali C. Dengan catatan A-nya ini yang di atas ini sama. Ya. Kemudian A logaritma Fx sama dengan A logaritma Gx sama dengan Fx sama Fg. Oke, ini sudah persamaan SPLDV ya dalam A dan B. Bukan X, Y. Coba kita ambil yang di atas. Ini 2 logaritma. Sorry ya. Duanya. Ini 2 logaritma 7 sama dengan 1. 1 ini kan bilangan bulat. 1 itu sama dengan 2 logaritma 2. Biar sama ini. Ini 2. Nah, jadi kalau A logaritma A sama dengan 1. Atau B logaritma B sama dengan 1. Ya. Nah, harus diingat ini. Ini salah satu sifat dasarnya. Jadi 1 itu 2 logaritma 2 tambah 2 logaritma A kurang 3B. Oke. Kita olah yang sebelah kanan dulu. Ini tetap dulu. Sama dengan, berarti ini tambah. Ini tambah berarti sama itu kalinya. Berarti 2 logaritma 2 kali A kurang 3B. Ini. Oke. Nah, sampai di sana mudah-mudahan paham ya. Oke, ini lihat 2, 7. Ini Fx, Gx. Maka 7 sama dengan 2 kali A kurang 3B. Atau ini sama dengan 7 sama dengan 2A kurang 2 kali 3 adalah 6.
6B, atau sama ini 2A kurang 6B sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang pertama. Kita mau buat persamaan kedua. Ini 3A sama dengan 18 tambah 4B. Biar mudah kita selesaikan, ini kan 6B yang sebelah yang ada variabelnya kita geser ke kiri. Berarti ini kita geser ke kiri. Maka 3A tambah jadi kurang 4B sama dengan 18. Ini adalah persamaan kedua. Ya. Kalau sudah ada persamaan pertama kedua, ya udah kita selesaikan dengan gampang ya. Dengan persamaan kedua. Kita ambil persamaannya 2A kurang 6B sama dengan 7. Kemudian yang 3A kurang 4B sama dengan 18. Yang mau kita eliminasi bebas, mau A, mau B, boleh. Kita mau eliminasi dulu yang B ya, berarti ini kali. Ini 4, berarti di sini. Ini 6, berarti sini. Oke, walaupun ada tanda kurang-kurangnya ya. Oke, saya langsung ke sini aja dulu sama dengannya. Boleh ya? Nah, jadi kita kalikan. 4 kali 2 itu adalah 8A. 4 kali 6, berarti ini kurang. 24B. 4 kali 7 itu sama dengan 28. 6 kali 3A, berarti ini 18A. 6 kali 4, ini negatif, adalah 24B. 6 kali 18, berarti 8 adalah ya sama dengan 108. Oke, kita mau eliminasi ini negatif, berarti di sini kurang. Oke, habis. Maka 8 dikurang 18A, boleh kita buat langsung berapa? Atau kita buat seperti ini boleh, biar nggak bingung ya. 28 dikurang 108. Ini hasilnya negatif 10A. Ini hasilnya negatif 8 kurang 8 adalah 0, 10 berarti 80. Kemudian A-nya kita cari. Negatif 80 per negatif 10. Maka A-nya adalah 8. Ya, maka kita pakai ini substitusi ke persamaan pertama boleh, persamaan kedua juga boleh. Kita buat persamaan pertama. 2A kurang 6B sama dengan 7. A-nya 8. 2 kali 8 sama dengan kurang 6B sama dengan 7. 16 berarti negatif 6B sama dengan 7 dikurang 16. Negatif 6B sama dengan negatif 9 ya. Maka B-nya adalah negatif 9 per negatif 6. B-nya adalah negatif bagi negatif ada positif 1,5 ya. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. Berarti A, B. Kita buat dalam A, B ya. Berarti 8,1,5. Itulah himpunan penyelesaiannya. Jadi cara penyelesaiannya gampang dengan metode yang sudah kita pelajari. Ada metode grafik, metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Saya selalu memilih tadi metode gabungan. Itu lebih gampang menurut saya ya. Saya berharap bisa dipahami dan dimengerti. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa like dan subscribe atau juga share. Dah.